Pelatih Jepang Hajime Moriyasu singgung timnas Indonesia jelang laga pada tanggal 15 November tahun 2024. Timnas Indonesia lebih tangguh karena naturalisasinya, ucap pelatih Jepang tersebut. Indra Syafri, komentari hasil drawing timnas U20 di Piala Asia 2025. Simak penjelasannya jelang mengarungi Piala Asia U20 2025 di China. Kata Shin Tae-yong soal absennya striker Jepang Ayase Ueda absen lawan timnas Indonesia, bisa jadi keuntungan. Apa yang membuat timnas Indonesia diuntungkan dengan tidak adanya striker tersebut jelang laga vs Jepang? Simak ulasannya berikut. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu singgung timnas Indonesia jelang laga pada tanggal 15 November tahun 2024. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, menyoroti timnas Indonesia jelang duel kedua negara. Menurutnya skuad Garuda jauh lebih kuat sejak adanya pemain naturalisasi. Timnas Indonesia dijadwalkan bentrok dengan Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 15 November tahun 2024. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C dengan 10 poin dan belum terkalahkan. Indonesia berada di urutan kelima dengan 3 poin tanpa pernah meraih kemenangan. Di atas kertas, Jepang jauh diunggulkan ketimbang Indonesia. Samurai Biru belum terkalahkan dalam 7 laga internasional sejak disingkirkan Iran di perempat final Piala Asia 2024. Jepang juga menjadi tim Asia dengan peringkat FIFA tertinggi saat ini, 15. Adapun timnas Indonesia masih berkutat di urutan 130 dunia. Hajime Moriyasu tak ambil pusing dengan status unggulan menghadapi Indonesia. Dia tetap mempersiapkan timnya sebaik mungkin, terutama menghadapi pemain-pemain naturalisasi King Indo dan fanatisme fans di Jakarta. Timnas Indonesia memang memanggil 14 pemain keturunan dari daftar 27 nama untuk menghadapi Jepang, 11 diantaranya bermain di Eropa, termasuk Jay Ize yang tampil reguler bersama Venezia di Serie A. Saya rasa Indonesia adalah negara dengan budaya sepak bola yang fanatik. Sebagai bagian dari penguatan tim, mereka menaturalisasi pemain-pemain yang memiliki akar Indonesia untuk bermain bagi tim nasional, kata Moriyasu, dilansir dari media Jepang Hochi Shimbun. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi berkiprah di Eropa. Tim ini berbeda dengan tim-tim Indonesia sebelumnya dan bahkan lebih kuat, tegasnya. Indra Syafri, komentari hasil drawing timnas U20 di Piala Asia 2025. Pelatih Indra Syafri mensyukuri hasil drawing penyisihan grup Piala Asia U20 2025. Meski tak mudah, Indonesia tetap mengusung target tinggi di ajang tersebut. Dalam undian yang digelar di Shenzhen, China, Kamis tanggal 7 November tahun 2024, Indonesia tergabung di grup C bersama Iran, Uzbekistan, dan Yaman. Lawan-lawan tersebut bisa dikatakan ujian berat buat timnas U20. Sebab Uzbekistan adalah juara bertahan, sementara Yaman adalah lawan yang tidak bisa dikalahkan Indonesia di babak kualifikasi lalu. Meski begitu, Indra Syafri pantang pesimis. Ia yakin Garuda Muda juga bisa bersaing dengan para rival. Hasil ini dirasa cukup baik dan kami bersyukur. Di detik yang sama setelah drawing berakhir, semua anggota tim langsung mempersiapkan diri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, kata Indra Syafri. Tim analis performa langsung bekerja menganalisis negara-negara yang akan dihadapi, kondisi cuaca, dan situasi di Shenzhen, ujarnya menambahkan. Dilanjutkan Indra Syafri, tim medis dan sport scientist bekerja sama untuk mempersiapkan kondisi para pemain dalam menghadapi negara-negara sesuai dengan karakteristiknya. Indra Syafri menegaskan bahwa target timnya tetap menginginkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Untuk bisa mencapai target itu, Indonesia harus menjadi semifinalis Piala Asia U20.
Begitu pula dengan staf pelatih yang langsung mempersiapkan game plan terbaik berdasarkan berbagai informasi yang telah dikumpulkan oleh semua ofisial tim dalam rangka mempersiapkan tim nasional Indonesia U20 lolos ke Piala Dunia di Chili tahun 2025, jelas Indra Syafri. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, soroti absennya striker Timnas Jepang, Ayase Ueda, saat melawan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Dia mengakui hal ini jadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Ya, Ueda dipastikan absen setelah namanya tidak masuk daftar 27 pemain Timnas Jepang. Daftar itu diumumkan Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, pada Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ueda absen karena dikabarkan sedang mengalami cedera pangkal paha saat hadapi Ajax Amsterdam. Belum diketahui pasti juga kapan striker berusia 26 tahun itu bisa kembali merumput bersama Feyenoord. Menyoal absennya Ueda, banyak yang berpikir bahwa situasi itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun tak menampik hal itu. Mengingat, Ueda adalah pemain inti dari Jepang. Ya, mungkin bisa dipikir begitu karena dia berposisi sebagai striker, apalagi pemain inti, jadi bisa menjadi keuntungan bagi kami, kata Shin Tae-yong. Meski demikian, Shin Tae-yong melihat tim berjuluk Samurai Biru tetaplah menakutkan dengan atau tanpa Ueda sekalipun. Pasalnya, Jepang dihuni oleh sederet pemain bintang seperti Takumi Minamino, Kaoru Mitoma, Takefusa Kubo, hingga Wataru Endo. Ya, organisasi Timnas Jepang itu memang sangat baik dan dari kami pun memang tidak boleh lengah sedikit pun. Jadi, ada pemain tersebut atau tidak sebenarnya kita harus mempersiapkan pertandingan lawan Jepang dengan baik, terang Shin Tae-yong.